Jadi solusinya adalah melakukan Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Dr. Dion Haredi di channel The Doctor's Diet. Jadi hari ini, sesuai judul ya, saya akan memberikan kepada teman-teman tips mengecilkan perut buncit. Jadi video hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman, respon question di Instagram yang sudah teman-teman kirimkan kepada saya kemarin. Pertanyaan-pertanyaan seputar perut buncit. Jadi bagaimana sih cara ngecilinnya, mitos-mitos di baliknya, dan seterusnya. Semuanya akan saya jawab di video hari ini. Mungkin ini bakal saya bikin jadi 2 part ya, karena banyak banget sih respon dari teman-teman semuanya. Tanpa buang waktu teman-teman lebih banyak, kita akan langsung mulai di tips yang pertama. Pertanyaan pertama dari iinpurnama.fs. Setelah makan langsung mandi, apa benar bisa bikin perut buncit, Kak? Terima kasih untuk pertanyaannya, Mbak Iin harusnya ya. Terima kasih banyak. Ini pertanyaan yang sering banget muncul juga. Jadi setiap minggu kalau saya bikin Q&A di Instagram, pasti ada yang nanya pertanyaan ini. Ya, ini tergolong mitos ya sebenarnya ya. Jadi apakah mandi itu bisa menyebabkan perut buncit? Dan sebenarnya nggak ada hubungannya. Karena istilahnya kalau kita mandi kan perubahannya terjadi di suhu di kulit kita sebenarnya. Perubahan temperatur. Dan tidak ada hubungannya dengan masalah pencernaan ataupun penyimpanan lemak. Apalagi di perut buncit kita. Nggak ada masalah sama sekali sebenarnya kalau misalnya kita mau mandi setelah kita makan. Jadi nggak apa-apa, itu tergolong mitos dan ya nggak usah dipikirin sebenarnya. Oke. Pertanyaan kedua datang dari Godelivakin. Makanan, pola makan, dan gaya hidup seperti apa yang memicu perut buncit? Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Pertanyaan sangat bagus. Ini saya jelasin sedikit dulu ya, berarti tentang perut buncit. Apa sih yang menyebabkan perut buncit tersebut? Nah, perut buncit itu adalah kumpulan lemak, deposit lemak di bagian perut kita. Nah, deposit lemak ini terdiri dari 2 sebenarnya. Yang satu adalah subcutaneous fat, jadi lemak di bawah kulit. Dan yang kedua adalah visceral fat, atau lemak yang ada di lebih dalam dan biasanya menyelimuti organ-organ bagian dalam kita. Jadi kenapa ada lemak di perut buncit? Ya sebenarnya itu adalah cadangan energi yang dibuat oleh tubuh kita. Jadi analoginya seperti ini. Kalau misalnya teman-teman ya seperti saya ya pasti teman-teman sudah memiliki tabungan istilahnya. Tabungan kalau misalnya ada gaji lebih, ya pasti kita akan kumpulkan. Ya untuk pengeluaran ya pengeluaran, tapi kan kita pasti setiap bulannya kita akan menyimpan uang tertentu. Siapa tahu nanti mau beli inilah, siapa tahu nanti ada pengeluaran yang berlebihan lah, dan seterusnya. Nah, tubuh juga seperti itu. Kalau misalnya kita makan berlebihan, ya dia akan menyimpan cadangan energi ini dalam bentuk lemak atau dalam bentuk otot. Tapi memang lebih mudah menyimpan dalam bentuk lemak daripada dalam bentuk otot. Nah, hal tersebutlah yang akhirnya menyebabkan perut kita nantinya semakin buncit. Nah, kebiasaan apa yang menyebabkan hal ini? Ya, kebiasaan pola makan yang buruk, setelah itu pola aktivitas yang kurang. Jadi kalori in-nya itu tinggi, jadi kita makan makanan yang kalorinya tinggi, terus frekuensinya juga nggak diatur, porsinya juga sembarangan, terus kalori outnya itu semakin rendah, jadi nggak ada aktivitas fisik, lebih banyak duduk-duduk, mager-mageran, santai-santai, nonton-nonton, nggak ada olahraga sama sekali. Nah ya seperti itu yang akhirnya membuat tubuh kita yang menyimpan terus kelebihan energi tersebut sebagai lemak. Perlu diingat bahwa proses ini sebenarnya berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Makanya agak lucu kalau misalnya teman-teman tuh ingin menghilangkan perut buncit dalam waktu yang cepat, instan. Lah, teman-teman mengumpulkan perut buncit ini tuh waktunya panjang loh. Dan tubuh juga memerlukan waktu yang panjang istilahnya untuk menghilangkan cadangan lemak ini. Jadi kalau misalnya gendutnya lama, ya mau nggak mau untuk kembali kurus, kembali sehat, ya teman-teman juga harus bersiap-siap melakukannya dalam jangka waktu yang panjang. Nah, kalau kita ngomong lagi lebih dalam tentang kebiasaan makan apa, kebiasaan makan setiap orang saya yakin pasti berbeda-beda ya. Ada yang istilahnya addicted terhadap minuman manis. Ada juga jenis orang yang mungkin dia lebih suka makan makanan yang kalorinya tinggi banget, seperti misalnya gorengan, deep fried foods, seperti itu. Gampang banget makannya, terus habis itu aksesnya juga gampang kan sekarang makan-makanan seperti itu. Habis itu makanannya juga rasanya enak, murah juga.
Dan ya kita bisa makan itu tanpa terkontrol istilahnya. Jadi bisa banyak banget makan, dan itu yang membuat kalori kita semakin naik, semakin tinggi. Nah, jangan buru-buru menyalahkan makanan tersebut. Nggak salah sebenarnya makanan tersebut. Yang salah adalah mulut kita dan diri kita sendiri sebenarnya. Kenapa kita makan itu berlebihan, melebihi kebutuhan kalori kita. Nah, itu yang harus diubah sebenarnya. Lalu di sisi yang lainnya juga karena ya kita semakin hari sebenarnya itu semakin nggak banyak gerak, apalagi di saat WFH seperti ini, lebih banyak duduk-duduk doang, santai-santai doang, waktu untuk olahraga juga males, dan seterusnya. Ya, itu yang akhirnya membuat istilahnya ada siklus yang sangat mematikan ya di sana ya. Sehingga kalori in-nya semakin tinggi, kalori out-nya semakin rendah. Dan akhirnya ya perutnya makin buncit. Pertanyaan selanjutnya dari Si Huahua. Kenapa saya selalu dibilang sudah kurus, tapi perut saya masih buncit, dok? Terima kasih untuk pertanyaannya. Inilah yang biasa kita sebut sebagai skinny fat. Skinny fat adalah sebuah keadaan di mana berat badan seseorang itu bisa dikatakan normal atau bahkan underweight. BMI-nya, indeks massa tubuhnya, kalau kita cek juga bisa normal atau underweight. Tapi perutnya itu buncit. Nah, ini adalah masalah yang baru karena sekarang ya di dunia kedokteran juga ya, waist circumference atau lingkar pinggang itu semakin digunakan, semakin banyak diperhatikan juga. Dan ternyata mereka yang memiliki lingkar pinggang besar, lingkar pinggang kalau misalnya untuk laki-laki di atas 90 cm, kalau untuk perempuan di atas 80 cm, itu memiliki resiko penyakit metabolik, resiko kematian, resiko penyakit jantung yang lebih besar. What? Jadi penting sekali untuk diperhatikan. Walaupun BMI kalian bagus, walaupun berat badan kalian normal, tapi kalau misalnya lingkar pinggangnya melebihi angka ini, maka resiko untuk penyakit-penyakit ini juga semakin tinggi. Jadi harus diperhatikan sekali. Kenapa kok bisa sih lingkar pinggang itu menentukan sesuatu yang sebesar itu gitu loh? Karena lingkar pinggang itu menentukan biasanya ya tumpukan lemak di daerah perut tersebut. Obesitas sentral namanya. Dan ini menggambarkan visceral fat yang saya bilang tadi itu. Visceral fat yang lebih tinggi. Nah, visceral fat yang lebih tinggi ini ternyata ditemukan berkaitan dengan resiko penyakit-penyakit tersebut. Nah, itulah sebabnya kenapa penting sekali memperhatikan nggak cuman berat badan yang bagus ya, tapi juga lingkar pinggang yang normal. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang, ya nggak apa-apa lah saya, yang penting kan berat badan saya bagus, saya sehat. Tapi saya buncit ya nggak apa-apa lah, yang penting berat badan saya bagus, sehat gitu. nggak juga, sekarang itu sudah menjadi hal yang tidak baik juga kalau misalnya perutnya itu terlalu buncit. Jadi harus diperhatikan. Jadi kalau masih ada teman-teman yang mikir kayak perut buncit itu kan cuma masalah estetik doang, enggak, salah. Perut buncit itu juga sekarang masalah kesehatan dan merupakan resiko kesehatan yang harus diperhatikan. Dan tadi belum ada tips ya, baru saya jelasin terus ya. Oke, kita cari yang menanyakan tentang tips ya. Yuk, bentar. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Alex_0631. Dia pakai fotonya Chef Arnold loh di sini. Oke, dok, saya makan cuma sehari sekali doang, tapi perut saya tetap buncit. Apakah saya skinny fat, Hyung? Thank you untuk pertanyaannya, Alex. Sebenarnya kurang ada hubungan ya antara pernyataan dan pertanyaannya. Masalah skinny fat sudah saya jawab ya di jawaban yang sebelumnya. Nah, sekarang saya mau meng-highlight masalah cuma makan sehari sekali doang, tapi perutnya masih tetap buncit. Nah, bagaimana caranya kita menghilangkan perut buncit? Walaupun mungkin teman-teman dibombardir ya, diberikan banyak sekali informasi di internet, di luar sana ya. Makan diet inilah supaya bisa ngecek perut buncit, minum ramuan inilah, pakai krim inilah, dan seterusnya. Ujung-ujungnya sebenarnya ya, yang bisa mengecilkan perut buncit tersebut, yang bisa menghilangkan massa lemak tersebut adalah menciptakan defisit kalori. Jadi gini, ada lemak di sana yang harus dihilangkan. Nah, bagaimana cara menghilangkan lemak? Ya, kita melakukan sebaliknya dari bagaimana cara kita menyimpan lemak di sana. Kalau misalnya kita menyimpan lemak karena ada kelebihan energi, kelebihan makanan, maka cara untuk menghilangkan lemak tersebut ya dengan menciptakan kekurangan energi dengan defisit kalori. Untuk mencapai defisit kalori, teman-teman bisa melakukan banyak sekali metode diet yang cocok dengan teman-teman. You can do intermittent fasting. Teman-teman bisa melakukan puasa, misalnya puasa Senin Kamis juga bisa. Setelah itu teman-teman bisa juga melakukan misalnya diet keto, diet vegan, Mediterranean diet, kalori counting seperti saya, dan lain sebagainya. Nah, manfaat-manfaat kesehatan, mengurangi perut buncit, menurunkan berat badan yang didapatkan dari diet-diet ini, ujung-ujungnya itu didapatkan karena efek defisit kalori tersebut. Jadi bukan karena sesuatu yang ajaib. Jadi bukan berarti dengan saya menghitung kalori, saya secara ajaib akan mengurangi berat badan saya. Enggak. Justru karena saya menghitung kalori yang masuk, saya jadi tahu, saya lebih bertanggung jawab nih, berapa banyak kalori yang saya masukkan, berapa yang saya keluarkan. Jadi saya makan sesuai dengan
target saya. Dengan teman-teman misalnya ikut low carb diet, karena mengurangi jumlah karbohidrat yang seharusnya, maka teman-teman juga menciptakan kekurangan kalori dari sana. Nah, hal itulah yang akhirnya menyebabkan penurunan berat badan dan pengecilan perut buncit. Itu yang dicamkan dulu. Oke? Jadi kalau misalnya teman-teman mau mengecilkan perut buncit, maka jalan satu-satunya adalah menciptakan defisit kalori. Nah, proses mengecilkan perut buncit ini memerlukan waktu yang panjang, seperti yang saya bilang. Jadi, nggak bisa diet yang cuman dilakukan sehari 2 hari, seminggu 2 minggu gitu. Oke, mungkin turun ya sekarang. Mungkin aja lah kecil perut buncitnya. Tapi setelah itu kalau misalnya teman-teman udah makan lagi seperti biasa, melebihi kebutuhan kalorinya, ya perut buncitnya kembali lagi, sama aja bohong kan. Jadi makanya teman-teman harus bisa melakukan diet yang jangka panjang, bukan yang jangka pendek doang. Maka pastikan cari diet yang bisa teman-teman nikmati. Diet yang sehat, yang efektif untuk teman-teman. Itu yang penting sebenarnya. Dan melakukan defisit kalorinya perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, sambil mengurangi massa lemak di daerah tersebut. Dan bukan cuma dari sisi nutrisinya doang ya, teman-teman juga bisa menciptakan defisit kalori dari kalori up. Jadi memperbanyak aktivitas fisik kita sehari-hari. Kalau misalnya kalian udah lama banget terlalu sering duduk-duduk doang, ya lebih banyaklah berjalan kaki. Setelah itu mungkin tambahkan jalan santai setiap sore atau setiap pagi. Targetkan bisa mendapatkan 8.000 sampai 10.000 langkah setiap harinya. Terus mulailah berolahraga kalau misalnya teman-teman nggak berolahraga. Intinya teman-teman juga bisa menciptakan kalori out yang lebih besar. Jadi nggak cuma dari satu sisi doang dari kalori in. Kalori outnya juga harus diperhatikan. Jadi sama-sama membantu ya. Saya jadi kepikiran nih teman-teman yang nonton pasti, wah ini dokter ngasih tipsnya kok susah-susah semua ya, nggak realistis gitu ya. Kok video-video lain gampang banget ya, minum ramuan inilah, melakukan inilah, tinggal kurangin nasi lah, bisa langsung turun lah. Ya karena saya mau memberikan informasi sejujurnya, apa yang saya ketahui, apa yang saya miliki sekarang, saya ingin berikan kepada teman-teman gitu loh. Karena this is the truth, memang kenyataannya seperti itu gitu loh. Kalau kita mau menurunkan berat badan, kita mau memperbaiki komposisi tubuh, prosesnya itu panjang. Tapi kalau misalnya teman-teman memang niat, prioritasnya ada di sini, saya yakin banget, teman-teman pasti bisa. Pasti banget bisa. Cuma ya memang harus belajar prosesnya ini, gitu. Pertanyaan selanjutnya saya yakin mewakili banyak pertanyaan teman-teman juga dari Coconutty Boy 2. Apa benar dengan crunch dan sit up perut buncit hilang? Terima kasih untuk pertanyaannya Coconutty Boy. Saya jadi pingin makan es krim sekarang. Jadi masalah latihan perut bisa mengecilkan perut buncit apa enggak sebenarnya sudah pernah saya bahas di video tentang mitos diet ya. Nah faktanya latihan perut itu tidak bisa menghilangkan timbunan lemak di daerah tersebut. Sama juga dengan latihan lainnya ya. Misalnya kayak latihan dada atau misalnya latihan lengan, latihan kaki. Itu tidak bisa menghilangkan lemak di daerah tersebut. Karena begini, saat kita melakukan latihan beban misalnya, saat kita melakukan latihan perut, kita itu berusaha meningkatkan massa otot. Kita berusaha merangsang pertumbuhan dari otot tersebut. Oke, jadi seperti yang saya bilang tadi, di daerah perut kita itu ada 2 jenis lemak, visceral fat dan subcutaneous fat. Subcutaneous fat ini adalah lemak di bawah kulit. Jadi urutannya ya dari paling luar ya, yaitu kulit, habis itu lemak, setelah itu otot. Baru nanti di bagian dalam itu ada organ dalam dan juga visceral fat. Nah, saat kita melakukan latihan perut, maka yang kita rangsang pertumbuhannya, kita latih ototnya itu adalah ya otot perut tersebut. Dan lemak ini kalau misalnya kita tidak hilangkan, ya dia akan tetap ada di sana gitu loh. Jadi semakin kamu latihan perut, sebenarnya kalau kamu nggak melakukan defisit kalori ya lemaknya nggak kemana-mana dan ya perut buncitmu tetap akan menjadi buncit. Jadi solusinya adalah melakukan defisit kalori. Dan dengan melakukan defisit kalori, harapannya massa lemak di daerah perut ini akan semakin berkurang. Dan saat dia makin berkurang, maka ototnya akan lebih mudah untuk kelihatan. Itu sebenarnya caranya. Jadi kalau misalnya teman-teman latihan perut doang tanpa melakukan defisit kalori, ya nggak akan hilang perut buncitnya, tetap akan ada di sana dia. Oke, jadi semoga bisa dipahami ya, terutama buat teman-teman yang mungkin plank setiap hari 10 menit misalnya, atau misalnya crunch sampai 1000 kali misalnya. Kalau teman-teman tidak mengubah pola makannya, lemak itu nggak akan kemana-mana. Dia akan tetap ada di sana, dan teman-teman tetap akan buncit perutnya.
Oke, sekian untuk part 1, karena kayaknya durasinya udah cukup panjang juga. Jadi nanti di part 2 kita akan membahas lebih dalam lagi tentang perut buncit ya. Masih ada banyak banget respon dari teman-teman, question dari teman-teman. Di part 2 mungkin kita akan lebih banyak ngomongin tentang tips-tips praktisnya. Gimana sih cara ngecilin perut buncitnya dari saya, ya. Sampai jumpa di video part 2.